Teka-teki sosok asisten pelatih lokal Timnas Indonesia di era John Herdman masih belum terjawab. Salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah Nova Arianto, pelatih yang cukup lama berkecimpung di lingkungan tim nasional. Nova Arianto bukan sosok asing di Timnas Indonesia. Ia memiliki pengalaman panjang sebagai asisten pelatih pada era Shin Tae-yong sejak 2020 hingga 2025. Selain itu, PSSI juga mempercayainya menangani Timnas Indonesia kelompok usia, termasuk tim U17 dan kini U20. Kedekatannya dengan sejumlah pemain Timnas senior dinilai menjadi nilai tambah tersendiri. Pada era Patrick Kluivert, peran pelatih lokal di staf kepelatihan sempat terbatas. Saat itu hanya Sofi Imam Faisal yang masuk sebagai asisten pelatih fisik. Kini, situasi berbeda terjadi di bawah kepemimpinan John Herdman. PSSI mendorong adanya pelatih lokal yang menjadi bagian penting dari tim pelatih. John Herdman sendiri mengakui kehadiran asisten pelatih lokal sangat dibutuhkan. Hingga saat ini, ia baru memiliki satu asisten, yakni Cesar Meilan sebagai pelatih fisik. Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa penunjukan asisten pelatih tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ia ingin memahami karakter staf yang ada di Indonesia, sekaligus mendapatkan masukan dari para pemain. Luke Vickery, yang kini menggila bersama MacArthur FC, tidak akan menjadi pemain pertama yang dinaturalisasi Timnas Indonesia era John Herdman. Lantas, siapa pemain keturunan pertama yang dinaturalisasi Timnas Indonesia era kepelatihan John Herdman? Jawabannya adalah gelandang Madura United Jordi Wegman. YouTuber yang biasa membahas pemain diaspora dan Timnas Indonesia, Yusa Nugraha, baru-baru ini mengontak Jordi Wegman. Jordi Wegman belak-belakan mengatakan, proses naturalisasinya menjadi WNI seharusnya sudah berjalan. Jordi Wegman dijamin akan menguatkan lini tengah Timnas Indonesia. Dalam pola apapun yang diturunkan John Herdman, gelandang 26 tahun itu akan menguatkan lini sentral skuad Garuda. Secara pengalaman, kualitas Jordi Wegman tak perlu diragukan lagi. Ia lama berkarir di Eropa dengan membela Feyenoord Rotterdam, FC Luzern, ADO Den Haag, dan NK Vukovar. Di level junior, Jordi Wegman juga pernah membela sejumlah timnas Belanda kelompok umur. Sebut saja timnas Belanda U16, U17, U19, dan U20. Jika proses naturalisasi rampung dalam waktu dekat, Jordi Wegman dapat membela timnas Indonesia di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kabar baik datang dari Eropa. Calon pemain naturalisasi Jansen Selt yang saat ini dipinjamkan dari Sunderland ke klub Bundesliga, Wolfsburg, kepegok memberikan kode keras mengenai ketertarikannya membela skuad Garuda. Sinyal ini menjadi keuntungan besar bagi PSSI untuk segera merekrut bek tengah menjulang tersebut. Melalui sesi Bundesliga Media Roundtable, Jansen Selt belak-belakan dengan bangga menceritakan tentang tanah leluhurnya, Indonesia. Pemain yang memiliki postur 1,92 meter ini membeberkan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya. Saya berkomunikasi dengan kakek saya. Saya pasti ingin mengunjunginya dalam waktu dekat, ujar Jansen Selt. Tak hanya itu, ia juga mengaku suka dengan makanan Indonesia dan menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Hingga kini, nama bek berusia 22 tahun tersebut belum pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Belanda senior. Ini menjadikannya bebas menentukan sikap untuk membela Indonesia. Apabila naturalisasi Jansen Selt terrealisasi, Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan keuntungan signifikan, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Dengan sinyal positif dari sang pemain dan kebutuhan Timnas Indonesia akan bek tengah berkualitas tinggi, peluang untuk merampungkan proses naturalisasi Selt kini berada di tangan PSSI. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dikabarkan segera berangkat ke Eropa. Mantan arsitek Timnas Kanada tersebut bakal memantau para pemain diaspora. Selain pemain yang telah berstatus sebagai anggota Timnas Indonesia, Herdman juga bakal mencari pesepak bola keturunan yang punya peluang untuk membela tim berjulukan Garuda itu. Herdman telah mendapatkan informasi dari Dirtek PSSI, Alexander Sievers, tentang siapa saja pemain keturunan yang bisa diamati di benua biru. Sudah, dia dapat data juga dari Dirtek. Kehadiran Dirtek punya pengaruh besar dan ada rekomendasi dari Alex, ujar Exco PSSI, Arya Sinulinga. Lantas, siapa pemain keturunan yang bakal dilihat John Herdman? Arya mengaku belum menerima datanya sehingga tidak bisa memberitahu secara spesifik.
Sementara itu, beberapa pemain diaspora timnas Indonesia yang diyakini bakal disaksikan secara langsung oleh John Herdman ialah Jay Itzes dan Emil Audero di Italia, Ole Romeni di Inggris, Kevin Dix di Jerman, hingga Calvin Verdong di Prancis. Sebelumnya, John Herdman telah melakukan safari laga BRI Super League. Dia menonton partai Persija Jakarta kontra Madura United dan Persita Tangerang melawan Bayangkara FC. Calon pemain timnas Indonesia Luke Fikri kembali cetak gol di Liga Australia. Hal ini tentu bisa bikin pelatih John Herdman bahagia. Nama Luke Fikri tengah jadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, pesepak bola 20 tahun itu disebut-sebut punya darah keturunan Indonesia. Tak hanya itu, penampilannya cukup tajam di musim ini. Fikri sudah mengemas 5 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya MacArthur FC. Terbaru, Fikri menyumbang 1 gol saat MacArthur FC menghantam Melbourne City FC 6-2 di Sydney, Australia, Sabtu 24 Januari 2026 sore WIB. Itu adalah gol ketiganya di Liga Australia 2025-2026. Sebelum memperkuat MacArthur FC, Fikri berkostum Western United FC dan memulai debutnya pada musim lalu. Di sana, ia menceploskan 1 gol dan 1 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Di level internasional, Fikri baru dipanggil ke Timnas Australia U19. Ia mencatatkan 1 gol dalam 4 penampilan. Namun bisa jadi Fikri akan berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Saat ini Fikri memegang paspor Australia dan AS. Ia bisa dinaturalisasi menjadi WNI karena memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibu yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Bila jadi dinaturalisasi, John Herdman tentu berbahagia. Pasalnya, Luke Fikri bisa diturunkan sebagai sayap serang di kedua sisi serta penyerang tengah, sehingga menjadi opsi bagus. Era baru perburuan pemain keturunan untuk timnas Indonesia kini memasuki fase yang lebih canggih dan sistematis. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman, dikabarkan telah mengantongi daftar nama pemain keturunan di Eropa yang siap dipantau langsung. Langkah ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan eksekusi dari rencana matang yang disusun berdasarkan data statistik ketat. John Herdman dijadwalkan segera terbang ke benua biru dengan berbekal basis data komprehensif yang telah disaring oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuirs. Tujuannya jelas, yakni melihat langsung kualitas teknis dan mentalitas para calon pemain sebelum memberikan rekomendasi final kepada PSSI untuk memulai proses naturalisasi. Selain memantau kondisi pilar utama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, dan Ole Romeni, kunjungan Herdman membawa misi ganda yang sangat strategis. Berdasarkan rumor yang beredar, 2 nama muda potensial, Milian Menhoff dan Jairo Riedewald, masuk dalam radar pantauan untuk memperkuat kedalaman skuad. Namun, ada satu misi khusus yang tak kalah penting, yakni merajut kembali hubungan dengan bek jangkung Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town tersebut dikabarkan akan didekati secara personal oleh Herdman untuk diajak kembali memperkuat skuad Garuda. Langkah taktis John Herdman dan PSSI ini diharapkan dapat menyempurnakan puzzle kekuatan timnas Indonesia yang saat ini sudah sangat solid di lini belakang, namun masih membutuhkan kreativitas dan daya ledak tambahan di lini tengah dan depan. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, masih mencari sosok asisten pelatih dengan menjaring banyak informasi dari banyak pihak. Hingga saat ini, baru Cesar Milan yang ada di staf kepelatihan John Herdman. Menurut pelatih asal Inggris itu, dirinya masih butuh waktu untuk menetapkan nama-nama lainnya. Ex-pelatih timnas Kanada itu belum bisa mengungkapkan perkiraan tanggal pengumuman asisten timnas Indonesia. Komunikasi internal dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Zuirs, dan pihak lain dilakukan dengan intens. Saat ini, salah satu fokus yang tengah dilakukan Herdman adalah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Pelatih 50 tahun itu tengah sibuk menyaksikan sederet pertandingan Super League 2025-2026. Dengan menyaksikan pertandingan langsung di stadion, ex-pelatih timnas Kanada itu yakin bisa menemukan talenta prospektif melalui mata kepalanya. Jadi, saya ingin berpikir, jika pelatih timnas Indonesia ada di stadion, akan ada perbedaan level fokus dan intensitas, tuturnya. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Herdman telah dimulai dengan target yang sangat ambisius. Pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya mengincar prestasi di tingkat regional, tetapi juga menargetkan tiket menuju Piala Dunia 2030.